Entah apa yang ada di pikiran adik-adik ini ketika mendengar kata sekolah minggu. Hanya datang, duduk, dan kembali ke rumah. Apa itu berdoa? Apa yang kami ucapkan? Apa itu firman Tuhan? Apa pentingnya menghafal ayat bulanan? Semua terjadi seperti bukan dari hati. Hanya karena bertemu teman-teman satu kali dalam seminggu. Bermula dari perintah orang tua tanpa tahu makna sesungguhnya. Anak-anak perlahan-lahan mengetahui mengapa aku di sini. Seberapa besarnya keinginan Tuhan terhadap kita untuk dunia ini. Melalui kalimat-kalimat yang telah disederhanakan oleh guru-guru sekolah minggu, agar adik-adik paham dengan benar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Guru-guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan yang disesuaikan dengan daya serap anak-anak yang digolongkan pada usia mereka. Seperti di HKBP Damai Lubuk Linggau ini. Ada satu kisah menarik yang ada di Horong 1. Dan kisah ini mengenai kepedulian dan dimulai sekarang. Ada seorang anak laki-laki yang baru saja pindah dari daerah yang sangat terpencil. Namanya Gabriel. Ia belum pernah merasakan sekolah minggu karena waktu dulu gerejanya sangat sedikit jemaatnya. Ketika keluarganya pindah ke kota yang kecil namun lebih ramai dibanding tempat tinggalnya dulu, orang tuanya langsung menyuruh Gabriel untuk ke sekolah minggu. Gabriel antusias karena orang tuanya mengatakan bahwa akan ada banyak teman-teman yang sekolah minggu di sana. Saking antusiasnya, bahkan gereja masih terlihat kosong. Hanya ada 2 guru sekolah minggu yang bertugas menyambut kedatangan anak sekolah minggu. Dengan langkah kakinya yang kecil, Gabriel memasuki gedung gereja. Melihat-lihat dengan rasa penasaran dan langsung duduk di bangku kosong paling depan. Sedikit demi sedikit, ada anak-anak sekolah minggu seumurannya yang datang memenuhi bangku gereja. Tetapi, ia merasakan hal aneh di dadanya. Ia sempat bingung. Apa itu? Ya, pakaian. Gabriel merasa berkecil hati dengan pakaian yang ia pakai. Tidak sebagus dengan teman-temannya yang lain. Alkitabnya bahkan tidak terlihat baru. Bahkan, anak-anak lain seperti mengatakan sesuatu terhadapnya. Hal mengejutkan lainnya terjadi. Tiba-tiba, kenapa dia melakukan hal itu? Tapi dengan kepolosan Gabriel, ia hanya menganggap bahwa tempat duduk itu adalah bangku spesial untuknya. Selama guru sekolah minggu menyampaikan firman Tuhan, Gabriel hanya fokus untuk mendengarkannya. Bahkan, Gabriel menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Waktunya pulang. Tiba-tiba, Gabriel hanya terdiam dan bingung. Kenapa? Apa salahku? Gabriel hanya bisa membersihkan pakaiannya yang kotor karena terjatuh dan langsung pulang dengan perasaan yang sedih dan bingung. Minggu selanjutnya, Gabriel menjadi tidak bersemangat untuk ke sekolah minggu karena kejadian yang terjadi pada minggu lalu. Hal yang Gabriel khawatirkan terulang kembali
Namun tiba-tiba Radut terjatuh dan terbentur karena ulahnya sendiri. Gabriel perlahan-lahan mendekati Radut. Namun ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia masih takut. Tiba-tiba ada tangan anak perempuan yang menyentuh baunya. Namanya Grace. Grace mengulurkan tangannya dan Gabriel melakukan hal yang sama untuk menolong Radot. Radot menerima uluran tangan dari mereka dan berterima kasih, tapi langsung pergi meninggalkan mereka. Gabriel dan Grace sedikit bingung dengan tingkah laku Radot. Minggu selanjutnya, Gabriel tetap ke sekolah minggu, namun ia tidak berani lagi untuk duduk di depan karena ia takut dimarahi Radot. Tapi hal mengejutkan terjadi. Radot menarik tangan Gabriel untuk duduk di depan bersama Radot. Gabriel tidak bisa berkata apa-apa, tetapi ia merasa senang dengan perubahan sikap Radot. Semua Horong Satu mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan guru sekolah minggu. Semuanya bersemangat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru sekolah minggu. Gabriel sepertinya tidak sendiri lagi. Sepulang gereja, Radot mengajak Gabriel untuk bermain bersama. Anak-anak Korong Satu setiap minggunya semakin bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Termasuk Gabriel yang dulu sendiri sekarang memiliki sahabat, Radot, dan mereka selalu duduk berdampingan. Ketika pertanyaan ini disampaikan oleh guru sekolah minggu, semua anak-anak Horong Satu mengangkat tangannya. Ini membuktikan bahwa mereka memiliki teman di sekolah minggu. Dengan berteman, hidup terasa lebih indah. Tidak ada permusuhan dan semua terasa lebih damai. Dari kejadian ini, Gabriel sadar bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang yang sangat penting dalam hidupnya. Ada orang tua yang selalu mendukung dan menyemangati Gabriel. Ada guru sekolah minggu yang menyambut kedatangan Gabriel pertama kali di gereja baru. Walaupun awalnya Gabriel dan Radut bermusuhan, tapi Tuhan menghadirkan Grace untuk mempersatukan Radut dan Gabriel menjadi sahabat. Gabriel juga tahu bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Tapi jika kejahatan dibalas dengan kebaikan, akan menciptakan perdamaian dan persatuan.